Kalau di sini saya akan menjelaskan terkait proses instalasi Odoo SOO, Odoo SOL, dan proses backup database pada Odoo SOL. Yang pertama terdapat instalasi Odoo SOO. Pertama, untuk melakukan instalasi Odoo SOO, pengguna hanya perlu menuju halaman Odoo yaitu www.odoo.com. Lalu pengguna perlu menekan tombol Start Now yang akan meredirect pengguna ke halaman trial di mana pengguna perlu mengisi aplikasi yang ingin digunakan. Pada kasus ini saya akan memilih aplikasi employee dan pada bagian human resource. Selanjutnya, pengguna hanya perlu menekan tombol continue yang akan meredirect pengguna ke halaman untuk mengisi detail kontak pribadi. Berikut bentuk dari halaman detail kontak pribadinya. Di sini saya mengisi nama, email, nama company, nomor telepon ini tidak wajib. Selanjutnya ada country, bahasa, jumlah company, dan juga eh, primary interest. Namun pada saat saya mengisi data tersebut, saya sepertinya terdapat error di mana trial yang saya ajukan ini di refuse. Namun selanjutnya, ketika saya mengubah data informasi saya dengan nama company, nama saya sendiri, dan ketika saya mengklik menekan Start Now, trial saya diterima. Selanjutnya, setelah trial saya diterima, pengguna hanya perlu menunggu masuknya email yang akan dikirimkan ke alamat email pribadi yang sudah dimasukkan ke form free trials. Selanjutnya, pengguna perlu membuat password untuk menyalakan database Odoo. Berikut merupakan bentuk halamannya. Selanjutnya, pengguna akan redirect ke halaman untuk login ke akun Odoo. Pengguna hanya perlu mengisi email dan password yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya, selanjutnya pengguna akan redirect ke halaman Odoo SOO yang telah siap untuk dipakai. Selanjutnya adalah instalasi Odoo SOL. Pada instalasi Odoo SOL ini, saya menggunakan bantuan Docker. Maka dari itu, pengguna perlu memastikan bahwa Docker telah terinstall dengan sempurna. Selanjutnya, saya juga perlu memastikan bahwa seluruh images yang diperlukan, yaitu Odoo dan PostgreSQL, telah diinstal di dalam Docker. Cara mengeceknya adalah dengan memasukkan komen Docker images di dalam command line. Berikut bentuk dari command line saya. Selanjutnya, jika kedua image belum terinstall, pengguna hanya perlu menginstalnya dengan menggunakan komen docker pull postgres -2 versi dari Postgres yang diinginkan dan docker pull udo-2 versi yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna perlu membuat sebuah folder untuk membuat sebuah file YAML di mana di dalamnya terdapat file bernama docker-compose.yaml. Untuk membuat kontainer di sini digunakan untuk membuat kontainer baru dalam Docker. Berikut merupakan isi dari Docker Compose YAML saya. Selanjutnya, untuk membuat kontainer baru dalam Docker, pengguna hanya perlu membuka terminal dengan path yang sesuai dengan folder di mana Docker Compose YAML dibuka dan memasukkan komen docker compose up. Selanjutnya, pengguna hanya perlu menunggu hingga proses pembuatan kontainer selesai. Untuk mengecek apakah kontainer telah berhasil dibuat, pengguna dapat membuka Docker pada bagian containers dan mengecek apakah kontainer baru telah dibuat. Berikut merupakan gambar dari kontainer yang telah berhasil dibuat. Di sini saya memiliki kontainer dengan nama kudu dan juga npm saya. Dan status dari kontainer ini sudah running, di mana saya bisa langsung menggunakan server Odoo tersebut. Di sini adalah cara untuk mengakses Odoo. Pengguna hanya perlu membuka halaman yang berada pada angka akhir ports yang berada pada file Docker Compose YAML. Pada kasus ini adalah 8069. Angka tersebut dapat dilihat di bagian sini, angka terakhir. Selanjutnya, pengguna dapat membuka localhost dengan port tersebut. Pada kasus ini adalah localhost dengan port 8069. Berikut adalah halaman yang muncul ketika membuka halaman website tersebut. Di sini, pengguna hanya perlu mengisi data sesuai dengan informasi perusahaan, lalu tekan tombol Create Database. Jika semua data telah terisi dengan benar. Lalu, pengguna akan terredirect ke halaman login, di mana pengguna perlu mengisi email dan password sesuai dengan informasi yang telah dibuat sebelumnya. Di sini karena saya telah membuat email dan password dengan nama admin dan admin, saya hanya perlu mengisi email dan password dengan isi admin dan admin. Jika pengguna telah sukses masuk ke dalam akun, maka pengguna akan terdirect ke halaman utama Odoo seperti berikut yang tertera dalam foto.
Terakhir, saya akan menjelaskan cara untuk melakukan backup database U2SOL. Untuk melakukan backup database dari platform U2SOL, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama yaitu membuka halaman login, lalu melakukan logout terlebih dahulu jika pengguna sedang dalam kondisi login dalam sistem Odoo. Berikut merupakan tampilan dari halaman tersebut. Di sini saya hanya perlu memasukkan email dan juga password yang telah saya masukkan sebelumnya, yaitu admin dan admin. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol tulisan Manage Database yang akan meredirect pengguna ke halaman berikut. Di sini dapat dilihat database saya yang telah aktif. Selanjutnya, untuk melakukan backup database, pengguna dapat menekan tombol backup yang akan menampilkan pop-up seperti ini. Di sini, saya hanya perlu mengisi master password dan memilih format dari data backup yang diinginkan. Lalu, pengguna dapat langsung menekan tombol backup dan database akan tersimpan dalam komputer dengan format yang sudah dipilih. Berikut dapat dilihat bahwa database saya sudah tersimpan sempurna dalam komputer saya. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.